guys, lagi ngapain guys di sini guys? Lagi santai aja sih. Kita bikin tugas yuk tentang marketing mix dan klasifikasi produk. Ayo guys, besok. Ayo. Guys, biar konsep tugas kita rapi sama mood, kita mulai aja dari profil. Terus sama marketing mix dari BPP kita urutin satu-satu dan klasifikasi produknya. Sip, mulai aja dari kamu. Oke, jadi Jogja Group atau PT Aku Pratama ini asalnya dari toko batik kecil namanya Jogja di Kusami, Bandung tahun 1948. Nah, baru pas tahun 1982, Pak Budi selaku ownernya itu mengubah konsep dari pasar jadi pasar modern karena melihat potensi retail yang dari di Jawa Barat. Nah, kalau ekspansi ke Garutnya tuh tahun 2000-an. Alasan Pak Budi pindah ke Garut itu karena Pak Budi tuh ngeliat kalau ternyata pasar modern di Garut itu belum ada. Terus Pak Budi juga ngeliat jeli banget gitu kalau masyarakat Garut itu ternyata pada loyal. Nah, kalau sekarang Yogya Garut itu dipimpin sama Bapak Tri Adi Sendar selaku kepala cabang. Nah, visinya itu tetap menjadi pilihan utama, sedangkan misinya itu setia memenuhi kebutuhan masyarakat, terus selalu berusaha menyediakan produk yang berkualitas serta pelayanan yang baik. Nah, itu profilnya kita masuk ke marketing mix 7P, mulai dari yang pertama produk. Nah, di sana tuh banyak produk seperti food, GMS itu kebutuhan sehari-hari, serta sampai stationery itu kayak alat tulis ataupun sampai mesin juga ada di sana. Dan menariknya di sana tuh produk yang paling andalannya tuh malah telur. Asli bener banget, mereka juga jeli lihat tren yang seperti kemarin, seperti dan juga kata Pak Dio, semua produk itu harus melalui quality control terlebih dahulu sebelum produk itu dipajangkan. Terus nih kita lanjut ke P yang kedua. P yang kedua itu place atau tempat. Nah, lokasi di Garut ini dinilai memang strategis, soalnya dekat sama Bandungnya juga. Terus tata letak di Jogjanya juga itu pakai planogram biar rapi, bersih, sama pencahayaannya juga bagus. Nah, kalau P yang ketiga itu price atau harga. Kalau soal harga, penangkapannya itu dipengaruhi banget sama pergerakan kompetitor, terus peramahan pasar, sama perubahan harga dari produsen. Tapi prinsip Jogja itu tetap nyediain harga termurah dengan kualitas yang gak murahan. Nah, ini bagian seru. P keempat tuh kan promosi. Nah, promosi mereka itu gencar lewat media sosial kayak di TikTok, Instagram, Facebook. Terus mereka juga sampai ke konvensional kayak masang banner, terus billboard. Nah, mereka juga sering bikin kayak event-event yang temanya kayak Spiderman, Moroyu, Hot Wheels, sampai Run Fun. Tapi dari semua itu, yang bikin juara dan bikin ibu-ibu pada rebutan itu tetap pada program promo serba hemat dan serba heran, terutama pas bagian telur yang diskon. Terus dari sisi internalnya, P5 itu people. Nah, di Jogja Garut itu karyawannya itu dituntut untuk responsif dan ramah. SOP-nya juga ketat banget, sehingga ini tuh meminimalkan kesalahan gitu. Baik, yang keenam ada proses. Nah, proses ini meliputi penataan barang, dan penataan barang ini juga tidak asal simpan saja, melainkan harus memiliki estetika. Dan juga konsumen tidak bingung ketika ingin berbelanja ke Jogja. Dan kalau tidak mengetahui harga tersebut, bisa bertanya-tanya kepada sales yang ada di Jogja itu dan di baranginya gitu. Nah, kalau tentang layanan customer service, di sana oke banget. Mulai dari pembuatan kartu member, proses penanganan keluhannya itu cepet-cepet banget. Kalau dari sana udah, kita lanjut ke P yang ketujuh aja. Nah, kalau P yang terakhir itu physical evidence, itu terasa banget pas kita kemarin observasi. Kayak di lantai 1, nuansanya tuh hijau kalem, terus sengaja dikasih fasilitas kursi pijat biar konsumen itu merasa relax. Terus di lantai 2 ada toko Bitco, sengaja ditaruh di depan pintu banget biar aromanya tuh langsung memicu rasa lapar orang buat beli.
Gokil, analisis 7P-nya udah beres ya. Terus kita lanjut yang ke terakhir. Kita bedah 4 klasifikasi produk berdasarkan perilaku konsumen. Yang pertama, gimana Kak Sia? Nah, yang pertama itu ada convenience product. Nah, ini tuh produk kebutuhan sehari-hari kayak sembako dan sabun. Pembeliannya juga spontan dan lebih cepat karena murah. Tapi uniknya untuk segmen middle up, mereka tetap suka ngebanding-bandingin merek demi dapat keuntungan promo. Contohnya kayak Pilih Wings kalau mau hemat atau Unilever kalau cari kualitas. Iya, tapi kalau konsumennya udah punya loyalitas terhadap mereknya, mereka tuh bakal susah buat pindah ke merek lain. Terus masuk ke kategori yang kedua, yaitu shopping product. Nah, di sana tuh mempunyai produk seperti TV, kulkas, ataupun handphone. Nah, produk belanja juga tidak sesering produk sembako, dan juga pendapatan dari produk itu sangat besar kepada Jogja gitu ya. Dan juga perubahan dan konsumen itu fleksibel, bisa berubah-ubah di dalam toko karena pengaruh display produk dan yang strategis atau peran aktif customer service. Yang pintar-pintar itu ngejelasin spek barang-barangnya pengen beli. Kategori ketiga ada specialty product. Nah, contohnya mainan koleksi kayak Hot Wheels. Nah, Yoga ini nyediain ini Hot Wheels yang spesifik banget nih buat penyuka mainan Hot Wheels. Bahkan mereka itu sering ngadain aktivasi lewat event yang ada undian berhadiahnya. Nah, yang terakhir itu asset product, yaitu produk kebutuhan mendadak atau darurat. Makanya posisinya itu sengaja ditaruh strategis banget di dekat meja kasir biar langsung kelihatan dan cepat dibeli saat tiba-tiba butuh. Contohnya tuh kayak obat-obatan sama jas hujan. Oke, beres semua ya konsepnya. Gak ada data yang kelewat, struktur obrolannya juga udah adil banget. Porsi ngomong kita berenam dari awal sampai akhir itu udah adil banget. Jadi, kita ini sekarang dapat menyimpulin nih, kalau Loto Surabaya Via Garut ini dapat bertahan dari tahun 2000-an dengan visi tetap menjadi pilihan utama berkat mayoritas pasar lokal. Nah, keberhasilan ini juga didukung strategi 7P, mulai dari harga-harga yang murah, kualitas produk andalan, tata letak planogram, dan disiplin karyawan juga. Selain itu, mereka jeli memetakan barang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Oke guys, berarti buat konsep tugas kita udah turut rapi ya. Sekarang tinggal kita eksekusi biar cepat selesai nih. Let's go.